Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang berupa vandalisme. Sebelum saya membawa kalian kepada topik utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Ciri-ciri perilaku menyimpang. 1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Artinya penilaian menyimpang tidaknya suatu perilaku harus berdasar kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. 2. Penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. 3. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Artinya perbedaannya ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangan. 4. Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Artinya budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. 5. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan mereka, tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. 6. Penyimpangan sosial bersifat adaptif. Artinya perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Sifat-sifat penyimpangan. A. Penyimpangan positif. Merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari norma yang berlaku. Contohnya seorang ibu yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga. B. Penyimpangan negatif. Merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela, dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Menurut kadarnya, penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Sedangkan menurut pelakunya, penyimpangan dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma masyarakat. Teori penyimpangan sosial. A. Teori differential association, yaitu penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda yang terjadi melalui proses alih budaya. B. Teori labeling. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena diberikan julukan, cap, etiket, dan merek oleh masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial. C. Teori struktur sosial oleh Robert K. Merton. Teori penyimpangan ini bersumber dari struktur sosial. Menurut Merton, terjadinya perilaku menyimpang itu sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. D. Teori fungsi oleh Emil Durkheim. Bahwa kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap orang berbeda satu sama lainnya tergantung faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum itu berkembang secara formal. E. Teori konflik oleh Karl Marx. Kejahatan erat terkait dengan perkembangan kapitalisme. Menurut teori ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang hanya dalam pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka. Faktor penyebab perilaku menyimpang. A. Proses sosialisasi yang tidak sempurna. Karena ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ke dalam kepribadiannya, seorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. B. Proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. C. Penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Proses belajar ini melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang berperilaku menyimpang yang sudah berpengalaman. Contoh perilaku menyimpang salah satunya adalah vandalisme. Vandalisme merupakan tindakan yang disengaja dan ditunjukkan untuk merusak atau menghancurkan sebuah objek yang merupakan milik orang lain.
Seperti yang kalian lihat di samping, itu merupakan salah satu contoh vandalisme, yaitu merusak objek yang merupakan milik orang lain berupa mencoret-coret tembok mereka. Vandalisme merupakan perilaku menyimpang yang umumnya banyak dilakukan oleh sekelompok remaja. Vandalisme dapat berupa grafiti, tanda, gambar, hiasan, atau pengotoran pada objek atau properti. Pelaku vandalisme biasanya menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan aksinya, seperti menyampaikan pesan, mengekspresikan rasa frustasi, balas dendam, untuk mendapatkan uang, atau hanya untuk bersenang-senang. Dilihat dari sifat penyimpangan, vandalisme termasuk ke dalam penyimpangan bersifat negatif, karena termasuk perbuatan melanggar norma-norma sosial seperti mengganggu ketertiban, kerusakan lingkungan, dan mengganggu kenyamanan. Sedangkan dilihat dari pelakunya, vandalisme dapat masuk ke dalam kategori penyimpangan individual maupun penyimpangan kelompok, karena dapat dilakukan oleh satu orang saja maupun sekelompok orang yang biasa disebut geng. Penyebab-penyebab vandalisme biologis. Beberapa penelitian menunjukkan kalau cacat atau cedera di area tertentu pada otak dapat menyebabkan gangguan perilaku. Genetik. Banyak orang dengan gangguan tingkah laku memiliki anggota keluarga dengan penyakit mental, seperti mood disorder, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Lingkungan. Faktor-faktor seperti kehidupan keluarga yang disfungsional ataupun penerapan disiplin yang tidak konsisten oleh orang tua dapat berkontribusi pada perkembangan gangguan perilaku. Psikologis. Beberapa ahli meyakini kalau gangguan perilaku dapat mencerminkan perilaku bermasalah dengan kesadaran moral yang kurang, terutama kurangnya rasa bersalah dan penyesalan, serta lambat atau kurang dalam proses berpikir. Sosial. Status sosial ekonomi rendah dan tidak diterima oleh kelompok mereka bisa menjadi faktor resiko berkembangnya gangguan perilaku ini. Vandalisme dianggap tidak mungkin dicegah, namun jika lingkungan rumah dan masyarakat dapat bekerja sama, tindakan ini dapat dikurangi. Caranya dengan terus memelihara kasih sayang dan sikap disiplin dengan seimbang. Kebosanan merupakan salah satu pemicu dari vandalisme. Agar anak-anak muda tidak tergerak melakukan vandalisme, dorong dan berikan tempat atau kegiatan alternatif lainnya yang aman dan tidak merusak objek milik orang lain. Selain itu, edukasi tentang pentingnya merawat properti milik publik kepada anak-anak muda dapat mencegah aksi vandalisme. Terima kasih sudah menonton sejauh ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.